Kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya, jangan ragu untuk mendaftarkan putra-putrinya ke SMP Islam Pekalongan. Insya Allah kami siap mendidik menjadi insan yang lebih baik, yang berakhlakul karimah dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kembali kita bertemu kembali dalam sesi yang berikutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai i'tikaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat, bisa mengikuti kegiatan Mutiara Ramadan di bulan puasa yang penuh berkah ini. Semoga puasa kita dari hari pertama sampai nanti pada puasa terakhir, semoga selalu dalam keadaan sehat, kita diterima segala bentuk ibadah yang sudah kita lakukan dalam bulan Ramadan ini. Mengenai i'tikaf, menurut pengertian istilah, i'tikaf adalah tetap diam di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara beribadah, berzikir, bertasbih, sholat, atau kegiatan terpuji lainnya, serta menghindari perbuatan tercela. Hukum i'tikaf adalah sunnah yang mana bisa kita kerjakan i'tikaf ini di setiap waktu 24 jam, yang mana kita memungkinkan bisa melakukannya. Terutama lagi i'tikaf bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini, lebih-lebih lagi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di dalam hadis an Aisyah radhiyallahu anha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuturkan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf pada 10 hari di bulan, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian istri-istrinya mengerjakan i'tikaf
sepeninggal beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dalam riwayat hadis lain, an Ubay bin Ka'ab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu bil ashr awakhiri min Ramadana fasafara sanatan falam ya'takif falamma kana al-'am al-muqbilul takafa 20 yauman. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Pernah selama 1 tahun beliau tidak beriktikaf. Lalu pada tahun berikutnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Riwayat Abu Dawud. Beriktikaf selain bulan Ramadan juga boleh dilakukan selain di bulan Ramadan. Kenapa kalau ditekankan pada bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan pahala kebaikan kita dilipat gandakan bila kita mengerjakan amal kebaikan. Adapun rukun dan syarat iktikaf diantaranya yaitu yang pertama kita yaitu 1 niat. Baik niat iktikafnya sunnah maupun nadar. Jadi iktikaf itu bisa menjadi wajib ketika dinadarkan. Bila seorang muslim bernadar akan melakukan iktikaf, maka wajib bagi seorang muslim tersebut harus melaksanakannya. Kemudian rukun yang kedua, tadi yang pertama niat, yang kedua yaitu berdiam diri di dalam masjid. Berdiam dirinya sekedar sebentar ataupun boleh lama. Sebentar itu bisa dikatakan seperti tumakninah dalam waktu kita mengerjakan sholat. Jadi durasinya adalah tumakninah. Tumakninah adalah sekitar dari kita waktunya membaca subhanallah, itu sudah termasuk tumakninah. Jadi cuma sebentar diniati untuk beriktikaf dalam sekedar membaca subhanallah saja, itu sudah masuk dalam kita berdiam diri di masjid. Jadi rukunnya ini ada 2. Kemudian syaratnya iktikaf. Syarat iktikaf pertama pasti harus orangnya beragama Islam, seorang muslim. Lalu orang non muslim boleh tidak beriktikaf? Oh, non muslim tidak boleh beriktikaf di masjid karena tidak boleh masuk ke dalam masjid. Maka wajib seorang yang beriktikaf harus beragama Islam. Yang kedua, syarat yang kedua adalah berakal. Orang yang waras, sehat akalnya. Orang yang tidak berakal maka tidak sah melaksanakan iktikaf. Kemudian yang ketiga, suci dari hadas besar. Orang yang masih junub, baik karena haid atau belum mandi karena berhubungan suami istri, atau masih junub, itu tidak boleh
melakukan iktikaf. Kemudian yang membatalkan iktikaf. Iktikaf di masjid bisa menjadi batal oleh karena beberapa sebab. Yang pertama, bercampur dengan istri atau suami. Orang yang melakukan hal ini maka batal hukumnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang terjemahnya, dan janganlah kamu campuri mereka atau istrimu itu sedang kamu sedang beriktikaf di masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Itu satu. Yang kedua, orang yang batal iktikafnya karena dia keluar dari masjid tanpa udzur atau halangan yang dibolehkan oleh syariat. Tetapi bila keluarnya dari masjid karena ada sesuatu yang udzur yang diperbolehkan oleh syariat, maka tidak membatalkan iktikafnya. Sebagai contoh, dia mau buang hajat, buang air kecil atau air besar, itu diperbolehkan, tidak membatalkan iktikaf. Diperbolehkan juga karena mengantarkan keluarga ke rumah atau mengambil makanan di luar masjid. Itu juga diperbolehkan sepanjang dia tidak mau menggugurkan niatnya. Jadi iktikaf ini lebih ditekankan lagi oleh Rasulullah ketika pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karenanya bagi kita semua, bila dari rumah akan masuk ke masjid ingin beriktikaf, maka jika kita mau mendapatkan pahala yang lebih banyak, kita sebelum sampai ke masjid bernadar, saya kalau nanti di masjid bernadar akan melakukan iktikaf masjid. Itu nanti sampai di masjid, masuk ke masjid, doa, masuk masjid, lalu berniat iktikaf menjalankan nadar yang tadi disebutkan di awal, sehingga nanti pahala kita akan lebih banyak daripada kita tidak bernadar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga mendapatkan keberkahan. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari awal sampai nanti yang terakhir di bulan ini. Apa yang saya sampaikan bila ada yang kurang, maka itu datangnya dari saya sendiri. Bila itu sesuatu yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk periode ini kuisnya adalah, pertanyaannya, sebutkan satu yang dapat membatalkan iktikaf di masjid. Sebutkan salah satu yang dapat membatalkan iktikaf di dalam masjid. Kiranya itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.